Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi dan kami di channel Mobile Teknologi. Kita masih di playlist tutorial Connector 4 membuat sebuah company profile. Video kali ini adalah video ke-18. Kita akan membuat sebuah CRUD. Ya, kita kembali ke operasi CRUD. Tampil, ubah, hapus, dan tambah data akun ya teman-teman. Untuk kemarin kita telah berhasil mengcustom view dari Mint.out serta memfungsikan user login, registrasi, forgot, dan reset password. Kali ini kita akan melakukan operasi CRUD pada halaman dashboard admin. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu, kemudian aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Oke, langsung saja. Nah, ini sistem kita kemarin ya, teman-teman. Untuk teman-teman silakan login sini menggunakan akun yang telah terregistrasi di database dan tabel users ya. Nah, di sini. Sini tabel users. Nah, ini saya login menggunakan email. Coba di sini kalau tidak salah 1 sampai 5. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kita akan membuat sebuah CRUD pada menu akun. Nah, ini belum kita fungsikan ini. Oke, kita buat dulu CRUD akunnya, kemudian dashboard, baru kita beralih ke halaman landing page atau front end-nya untuk aplikasi company profile kita. Oke, silakan buka text editornya. Di sini saya mesti menggunakan Visual Studio Code. Oke, teman-teman. Sini buka dulu views di app, views, kemudian admin, layout. Nah, layoutnya untuk navbarnya. Di sini untuk navbar ya, teman-teman. Scroll ke bawah. Itu, nah ini bagian akun kita buat dulu. Kita arahkan ke paste URL akun. Oke. Tab ya di sini akun. Selanjutnya itu coba kita buat dulu routes-nya itu di config di routes. Nah, di sini ya teman-teman. Route admin, coba di sini tambahkan komentar route admin akun. Dulu routes get akun. Oke, tapi sebelumnya kita komentari dulu, kita buat dulu controllernya ya teman-teman. Sini silakan buka terminalnya. Nah, di sini kita jalankan perintah php spark make controller, masuk ke folder admin ya teman-teman. Nah, di sini masuk ke folder admin slash akun controller. Oke, kemudian enter. Sini sudah berhasil ya teman-teman. Silakan buka folder admin. Nah, ini sudah ada akun controller.php. Ini coba kita isi dulu data sama seperti kemarin ya teman-teman, kurang lebih. Kita berikan dulu titelnya. Akun. Kemudian return view. Ini view-nya ada di folder admin, kemudian folder akun, dan filenya. Ini admin, akun, index, kemudian kirim datanya. Oke, ini cukup sampai ke sini dulu. Kemudian kita kembali ke routes. Nah, ini kita selesaikan routes-nya. Ini jika ada URL, ada yang mengakses akun, dia mengarah ke controller akun yang ada di folder admin. Backslash ini akun controller, metodenya itu index. Oke ya. Coba kita uji dulu di sini. Refresh, klik akun, harusnya error. Nah, sini error, view-nya invalid katanya, not found ya, tidak ditemukan view di view index.php yang ada di folder akun katanya. Oke, kita buat dulu. Masuk ke folder admin, new folder akun, kemudian new file,
index.pp. Nah, di sini. Untuk di sini mungkin teman-teman bisa kopas yang ada di dashboard ya. Kita kopas saja. Ctrl A, Ctrl C, kemudian aku ini paste. Ini coba scroll ke atas. Untuk chartnya kita tidak perlu, kita hapus ya teman-teman. Ini saya tutup dulu. Nah, ini chartnya, dari row, kedip, di atas data table, ini kita hapus. Oke. Coba refresh dulu. Nah, ini untuk cardnya juga kita hapus ya teman-teman, karena kita tidak butuh di sini. Untuk cardnya, nah ini mulai dari row, di row, nah sampai ke sini. Oke. Untuk judulnya bukan dashboard, tapi data akun. Ini data akun. Atau di sini akun saja. Ini data akun. Oke, refresh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, yang lain mantap. Data akun. Atau mungkin kita berikan juga breadcrumb satu lagi yang mengarah ke dashboard. Ini A. Harapnya itu ke dashboard ya. Base URL dashboard. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini kalau diklik ke dashboard. Ini akun. Oke, mantap. Nah, ini kita tampilkan dulu data dari tabel users ya. Kita tampilkan ke sini. Coba untuk sebelumnya kita panggil dulu model mid-out-nya. Di sini kita panggil namespace-nya mid-out models lagi, kemudian user model. Oke. Dan di sini kita menggunakan query builder ya teman-teman. Untuk kemarin sudah ada tutorial CRUD menggunakan object model. Nah, di sini kita akan menggunakan query builder. Teman-teman bisa melihat di dokumentasinya. Nah, di sini kita cari query builder misalnya. Query builder. Nah, ini teman-teman bisa melakukan select from, insert juga bisa menggunakan query builder. Nah, ini contohnya. Cara ini loadingnya ya teman-teman. Nah, ini kita loading modelnya tadi di construct ya, di constructor. Coba ini kita hapus. Ini kita buat dulu public function construct sebelumnya kita buat dulu ya property ya, protected dollar user model and protected dollar db dollar builder. Oke, mantap. Bahwa di sini this user model sama dengan new user model. Nah, ini sama saja ya teman-teman. Ini kita inisiasi modelnya sama seperti yang ada di base controller yang kita lakukan kemarin untuk kategori produk dan produk model. Nah, di sini. Tapi kalau kita menggunakan construct, dia hanya bisa diakses di kelas akun controller saja, tidak bisa diakses di dashboard seperti itu. Karena model ini khusus untuk kelas akun controller, jadi kita daftarkan di kelas akun controller saja, tidak perlu ada di base controller di sini. Kalau di sini kan dia seluruh kelas atau controller bisa pakai kategori model maupun produk model. Jadi biar lebih optimal saja, kita hanya menggunakan apa yang kita butuhkan saja. Oke, di sini setelah ini ada lagi this db, kita loading config slash database database connect ya. Nah, ini loadingnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini juga bisa teman-teman kopas sebenarnya.
Cuma kita ketik saja dulu agar terbiasa. This builder sama dengan this db table. Nah, tabelnya kita gunakan table apa? Table users. Ini pakai S ya teman-teman. Nah, ini pakai S ya. Oke. Coba kita rapikan dulu. Nah, di sini. Oke, sudah mantap. Langsung kita tampilkan. Sini misal use data user. This builder get result object. Nah, maksudnya kita ambil seluruh data dari tabel users dan jadikan tipe datanya objek ya, resultnya objek, hasilnya objek maksudnya. Oke, jadi tinggal kita lakukan perulangan. Kita gunakan for each di sini. Tapi sebelumnya kita hapus dulu tabel footernya. Untuk t-body-nya juga kita hapus ya teman-teman. Ini terlalu banyak datanya. Kita lipat saja. Kemudian kita hapus. Ini t-body. Nah, di sini. Oke, ini mungkin kita buat dulu nomor. Kemudian coba nomor, email, username, dan tanggal registrasi mungkin. Oke, tanggal register ya. Coba kita lihat di sini. Oke, mantap. Nomor, email, username. Itu dia username. Kemudian tanggal registrasi, dan terakhir mungkin itu aksinya apa. Oke, mungkin nanti kedepannya kita tambahkan lagi untuk akunnya seperti mungkin alamat yang lain-lain. Nah, ini satu lagi ya teman-teman, username. Kelewat. Oke, di sini coba ini kita berikan dulu nomornya, nomor, kemudian PHP for each dollar data akun as dollar akun misal. Ini kita tutup dulu, and for each, dan tr ini kita panggil. Oh, ini td dulu ya teman-teman, td dulu, kemudian kita panggil dulu nomornya, lakukan increment plus, jadi nomornya bertambah terus setiap kali ada data baru. Di sini akun, tipe datanya objek ya teman-teman. Nah, objek yang pertama itu email, kemudian username. Ini coba kita tampilkan dua dulu. Sini refresh. Oke, salah, data akun salah katanya. Coba di akun controller. Oh, data user ya teman-teman. Oke, coba ini kita ganti di sini saja ya. Tidak repot, data akun. Oke. Yang di controller saja yang kita ganti. Karena di sini sudah banyak akun katanya. Oke, ini refresh. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Karena hanya baru ada satu, jadi cuma satu yang ada di tabel. Oke, kemudian itu tanggal registrasi ya, td akun created ad. Oke, kita punya namanya created ad ya kalau tidak salah. Nah, ini created ini dibuat kapan. Oke, refresh. Nah, ini ada ya waktu dan jamnya, kemudian aksinya. Untuk aksinya itu, nah ini terus kelebihan td a ref, kita buat dulu i class va edit misal, ubah ini kelasnya kelas btn sm btn
sukses misal. Coba kita refresh. Nah, ini ubah ya. Ini kita kopas saja. Ubah diganti menjadi hapus. Sukses diganti menjadi danger. Edit kita ganti menjadi trash alt. Itu ikonnya. Nah, seperti ini. Agar lebih mantap, ini mungkin kita rapikan. Ini kita berikan kelas text center. Kemudian lebarnya widthnya itu kita sesuaikan misal 15% atau ini 10% saja dulu. Press. Oh, terlalu rapat ya teman-teman. Mungkin 15% ya, cukup ya 15%. Coba refresh. Nah, oke ya, sudah lebih rapi di sini. Nah, ini ada satu ya teman-teman. Ini satu. Oh, ini kita lakukan PHP echo ya di sini. Padahal di sini cukup kita gunakan PHP saja, tidak perlu echo. Oke, coba kita refresh lagi. Nah, ini mantap ya. Coba next kita tampilkan tombol tambah di sini. Tombol tambah di atas ID data table di sini. Button class btn sm btn primary, ikonnya class Fastfa itu mungkin kita gunakan Fastfa user plus registrasi. Oke. Nah, ini registrasi. Oke, sepertinya salah ya teman-teman. Kita jangan pakai button tapi pakai tag A. Karena registrasi ini kita sudah ada ya. Jadi kita tidak buat fungsinya. Ini mengarah ke base URL register. Nah, jadi kalau kita refresh, klik registrasi. Oke, belum muncul ya teman-teman. Jadi registernya seharusnya bisa register itu hanya admin yang bisa meregistrasikan. Di sini konsepnya kalau kita telah login, kita tidak bisa registrasi kata midOut-nya. Kalau mau registrasi, kita harus logout dulu. Nah, ini harus di halaman awal ya, harus di halaman login. Intinya sebelum kita login. Jadi baru bisa registrasi. Seharusnya kita yang dapat menambahkan akun ini adalah admin kan? Nah, jadi kita ganti sebagian fungsi yang ada di midOut. Oke ya teman-teman, lanjut. Kita buka dulu text editornya, kita beralih ke vendor midOut src, kemudian ini ada config ya, config out atau controller. Oh, coba controller ya, out controller. Nah, ini di folder controllers, out controller.php. Ini kita scroll ke bawah, bagian view register. Scroll, nah ini logout, nah ini register. Katanya ini jika sudah login. Nah, ini kita ganti. Bagaimana jika kalau belum login? If jika tidak login, maka arahkan kembali dia harus login seperti itu. Ini return redirect, mungkin kita bisa berikan di sini redirect base URL login. Nah, cek harus login misal. Nah, seperti ini. Kita ganti ya. Oke, coba kita refresh. Klik registrasi akun. Route cannot be found. Oh, tidak ditemukan katanya. Oke. Mungkin salah. Redirectnya, oh mungkin salah ya teman-teman ini. Ini mungkin kita pakai to. Direct to. Mungkin di dalamnya baru base URL. Nah, ini. Coba kita refresh lagi. Klik registrasi akun. Nah, ini dia ke back ya. Dia tidak mau ke form registrasi sebelum login. Nah, jadi coba kita login dulu atau kita hapus ini ya. Kita hapus yang di halaman login. Halaman login yang ada di custom view di out login. Nah,
Ini scroll ke bawah bagian link register, kita hapus linknya. Nah, refresh. Oke, mantap. Ini kita login dulu Moba Tekno. Salah passwordnya. Ini Moba 1-5 password saya. Klik login, klik akun, klik registrasi. Nah, oke, mantap ya teman-teman. Dia mau registrasi, dia beralih ke form register. Oke, coba kita berikan jarak dulu, ini terlalu mepet. Wah, itu ada, ini kita close out controller, navbar kita close juga login. Kita hanya buka yang kita butuhkan saja. Nah, ini button primary MB2. Refresh. Oke, mantap ya. Klik registrasi. Coba kita registrasikan dulu. Misal akunnya tutorial atau tutor mobatekno@gmail.com. Username-nya misal ini operatornya admin company, misal admin company. Passwordnya 1-8. Create account. Oke, mantap. Coba ke akun. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Tapi dia redirect ke dashboard ya. Dia redirect ke dashboard. Coba setelah berhasil kita redirectnya ke akun lagi, jangan ke dashboard. Coba ini out controller lagi. Nah, ini time register. Scroll ke bawah. Terus scroll ke bawah lagi. Nah, ini sukses katanya. Nah, ini sukses. Redirectnya ke login. Jangan ke login, tapi ke akun. Ini ke akun ya teman-teman. Oke. Ini route, yang menggunakan route. Coba kita ganti menjadi to base URL saja. Oke, akun. Message, pesannya kita tentukan. Ini message-nya sukses. Pesannya coba. Akun berhasil di register. Nah, coba. Kemudian kita buat flash message ya, flash message di index.php. Di bawah coba kita lihat, mungkin di bawah tombol register ya, di bawah tombol register. Oke. Nah, di sini. Flash message PHP if session, jika ada session sukses maka munculkan pesan suksesnya nanti. Ini kita tutup dulu menggunakan NIF. Ini misal alert. Oke, coba kita buat saja manual. Misal ini alert sukses. Ini PHP echo nya session. Kemudian nilai dalam session itu apa? Session sukses. Ini kita tutup. Oke, coba kita tes lagi. Klik registrasi. Emailnya mungkin sembarang ya, user @gmail misal @gmail.com. Suaranya operator. Passwordnya 1-8. Klik create account. Nah, akun berhasil diregister ya teman-teman. Ada flash message-nya. Oke, cukup. Mantap ya. Registrasi berhasil. Untuk ubahnya, coba untuk ubah mungkin kita pakai modal ya. Mungkin kita pakai modal. Coba kita cek dulu. Saya lupa ini pakai Bootstrap versi berapa. Ini style CSS. Bootstrap versi 5 ya teman-teman. Oke, kita menggunakan Bootstrap terbaru. Kita berikan modal saja di sini. Oke, coba masuk ke Bootstrap 5 production. Sekalian kita pakai yang paling baru. Nah, di sini example. Docs ya, bukan example. Coba cari di sini modal.
ini how it works, modal. Coba scroll ke bawah. Ini live demo. Nah, ini modal ini yang kita pakai. Ini saya besarkan. Ini triggernya button. Database toggle. Coba kita kopas. A-nya untuk ubah kita hapus. Jadi button. Wrap-nya kita hapus. Setelah kelas kita berikan di sini database toggle modal, kemudian dia mengarah ke ubah modal dan kirimkan ID-nya ya teman-teman. Dolar akun ID user yang mana maksudnya. Kemudian kita ambil modalnya. Nah, ini kita copy. Kemudian di bawahnya setelah main PHP for each, lakukan for each untuk mengambil datanya. Ini data akun as dolar akun, kemudian PHP and for each, lalu kode modalnya kita pastekan. Nah, di sini ini modal ubah ya, modal ubah. ID-nya itu ubah modal, balik-balik ke ubah modal. So, dolar akun kita panggil ID-nya. Ini modal title diganti menjadi, coba kita berikan icon di sini i class FASFA edit ubah akun. Headernya itu BG Success. Oke, coba kita refresh. Kita akun, klik modal, klik tombol ubah. Nah, ini muncul ya teman-teman. Muncul tapi tulisannya warna hitam. Coba kita ganti. Setelah BG Success tambahkan text white. Oke, coba kita refresh lagi. Oke, mantap ya teman-teman. Kemudian kita berikan sini form. Coba kemarin kita sudah pakai belum di base controller. Nah, helper kita pakai ya teman-teman. Ini tips juga jika teman-teman ingin membuat form di Connector 4, dia punya helper namanya form. Sini have a form. Nah, helpernya form yang sering saya gunakan juga teman-teman untuk membuat sebuah form ya. Form open. Nah, ini form open. Kemudian bawahnya form close. Ini mengarah kemana katanya? Coba ini mengarah ke akun. Nanti kita buat ya. Untuk routes-nya akun ubah. Kemudian di sini tambahkan titik dolar akun ID. Oke, jika teman-teman bingung ini hasilnya apa, coba kita refresh. Kemudian ini klik ubah. Nah, di sini coba kita inspect. Nah, ini ya teman-teman, body. Nah, ini hasilnya form open itu ini action, metodenya post, kemudian ada accept charset, atribut accept. Form close itu ya cuman hanya form, tutup form maksud saya. Nah, di sini. Oke. Coba kita tambahkan CSRF-nya juga. Tapi sebenarnya jika teman-teman sudah menggunakan form open, teman-teman bisa melakukan otomatis tanpa menggunakan atau tanpa menuliskan CSRF secara manual seperti yang ada di CRUD produk kemarin. Nah, di sini kita menggunakan CSRF field, maksud saya CSRF field. Kalau sudah menggunakan form open, bisa diatur. Kita gunakan di mana ya? Kalau tidak salah itu ada di filter. Nah, di filter scroll ke bawah. Nah, ini CSRF kita aktifkan. Oke. Nanti otomatis tanpa membuat CSRF field lagi seperti ini, maka sudah ada token CSRF-nya. Oke, coba kita refresh. Klik ubah lagi, kemudian inspect. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman.
input tipe hidden CSRF-nya, padahal kita tidak isikan di sini CSRF field-nya. Oke, langsung kita buat di sini MB3 misal itu yang pertama. Label dulu ya teman-teman, label misal email. Ini email, input tipe email, name-nya email, ID-nya email, class form control. Kemudian kita kopas. Setelah email itu kopas juga jadi username ya, username, tipenya teks. Ini U besar, username. Coba kita refresh, kita lihat hasilnya. Inspect-nya kita tutup, klik ubah. Oke. Oh, ini salah ya, ini form control harusnya, form control. Oke, refresh, klik ubah. Nah, ini sudah muncul ya, sudah muncul karena hanya 2 field ya. Untuk ganti password kita seharusnya kita arahkan saja ke halaman login. Silakan dia melakukan registrasi ya teman-teman, atau langsung kita arahkan. Coba kita load dulu, kita langsung arahkan ke sini saja, ke forgot. Nah, oke, coba kita login lagi, masuk. Kenapa seperti itu? Karena kita butuh fitur reset passwordnya ya. Coba di bawah username ini A, reset password, dia mengarah ke base rl reset password. Nah, seperti ini. Coba kita refresh, klik ubah, reset password. Nah, dia mengarah ke reset ya. Oke, mantap. Harusnya ke forgot ya. Nah, ke forgot ya teman-teman. Routes-nya forgot, bukan reset password. Press, klik ubah, reset password. Nah, sini password recovery. Oke, mantap. Coba ini kita tampilkan dulu nilainya. Defaultnya ini value. Ini value kita echo akun. Di sini kita echo email. Sini kita echo username. Kemudian karena hanya 2, kita tidak perlu pakai validasi ya di controller karena cuma 2. Kita berikan saja di sini required. Username-nya juga required. Min length itu misal 3 karakter. Oke, untuk tombol close-nya ini kembali. Ini misal ubah primary, kita ganti menjadi success misal. btn sm, kita kecilkan ukuran tombolnya. btn sm. Ini form close. Oke, kita masukkan dulu modal footer. Kita cut, kita pastekan di atas form close. Nah, coba teman-teman refresh. Salah ya, our name tifo di sini, kurang s. Nah, oke, refresh, klik ubah. Nah, ini mantap ya teman-teman. Oke, username dan emailnya sudah muncul. Terakhir kita buat routes-nya. Sini routes, atau kita tambahkan dulu. Kalau tidak salah itu, coba itu diupdate ya, diupdate. Kalau tidak salah ada method. Nah, ini method put, kita gunakan method put. Ini kita kopas saja, kita pastekan input tipe hidden, metodenya put. Ini method spoofing ya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Ini method spoofing, banyak kegunaannya. Jelas routes kita lebih rapi dan lebih aman. Ini misal $routes put akun ubah, kemudian ini
num ya teman-teman, untuk ID num. Mengarah ke folder admin, akun controller. Metodenya itu update, bisa update yang menerima parameter ID. Oke, mantap ya. Coba di sini kita buat saja. Oh, ini ada error. Oh, ini tifo. Coba ke akun controller, kita buat metodenya public function update $id. Ini ID-nya teman-teman. Kita dd dulu. $id. Apakah sudah muncul? Kita damdai. Coba kita refresh. Klik ubah lagi. Oh, ini tidak bisa ya teman-teman. Sepertinya tipe tombolnya masih button. Nah, ini kan button. Ini diganti menjadi submit ya teman-teman. Nah, ini submit. Coba kita refresh. Klik ubah. Nah, ini sudah masuk ya. ID-nya 2. Coba yang di bawahnya 3. Oke, masuk ya. Berarti nilainya sudah masuk ke metode ini. Langsung kita lakukan update data di sini. Misal itu kita tampung dulu dalam sebuah variabel agar data. Untuk pertama itu email ya. Email. Untuk keamanan strip text. Oke, strip text $this request get post email. Nah, kemudian karena hanya 2, ini username ya. Username. Oke, mantap. Selanjutnya kita gunakan query builder untuk mengupdate atau mengubah data di database. Caranya di sini $this. Kita ambil dulu builder. Oh, salah, ini bukan function ya. Builder where ID sama dengan ID. Kemudian this builder delete. Oh, bukan delete, update. Nah, update $data. Jika sudah berhasil, kemudian kita return redirect. Ini back ya, back with success. Untuk fresh message-nya, sukses itu data akun berhasil diubah. Oke, mantap ya teman-teman. Untuk dokumentasi ini, untuk query update, teman-teman bisa lihat di dokumentasinya ya. Ini misal coba ordering, inserting, updating data. Nah, ini bisa menggunakan replace. Saya besarkan set. Nah, ini where update ya teman-teman. Ini menggunakan cara kita tadi, where ID-nya berapa, kemudian update. Ini query native-nya. Oke. Coba kita refresh. Coba kita ganti saja yang nomor 3 ya. User 1 emailnya @gmail, user1@gmail.com. Usernya kita ganti menjadi operator 1. Klik ubah. Data akun berhasil diubah. Nah, ini sudah berganti ya. Email berganti, username-nya juga berganti. Oke, mantap ya. Selanjutnya, terakhir itu menu hapus. Oke, untuk fitur hapus kita kembali ke index. Kurang lebih hampir sama saja ya teman-teman. Ini kita ganti menjadi button. Harapnya kita hapus. Kemudian itu datanya, database toggle dan targetnya kita kopas saja dari yang ubah modal diganti menjadi hapus modal. Oke, mantap ya. Nah, ini kita juga bisa kopas. Kita kopas, scroll ke bawah dan pastekan. Ubah akun menjadi hapus akun. BG sukses jadi danger. Edit.
untuk ikonnya diganti menjadi trash alt. Oke, karena kita tidak perlu input form dan lain-lain, ini kita hapus saja ya. Mulai dari reset ke atas itu di emailnya ya, hapus. Tombolnya akses jadi danger, ubahnya kita ganti menjadi hapus. Oke, ini kita berikan kalimat, ini bukan put ya teman-teman, tapi delete. Ini delete, open akun ubah diganti menjadi hapus. Nah, ini P, yakin data akun, kita ambil username-nya, akun username, koma, akan dihapus. Oke, ini kembali kita ganti jadi batal saja ya, batal. Oke, coba kita refresh, klik hapus. Oke, tidak muncul ya. Nah, ini salah ya. Ini kita ganti komentarnya modal hapus, ID-nya juga kita ganti menjadi hapus modal. Refresh, klik hapus. Nah, ini sudah muncul ya. Yakin data akun operator 1 akan dihapus, admin company dan Membuat Teknologi akan dihapus. Oke, mantap. Lanjut, kita buat routes-nya dengan spoofing delete. Oke, di sini, nah ini contohnya delete. Ini bisa kita kopas saja ya. Ini kita delete, ganti jadi delete. Ini akun jadi hapus, ini update jadi delete. Nah, oke, coba kita beralih ke akun controller. Nah, ini ya teman-teman, kita buat lagi public function delete $id. Kita delete di sini. Kalau delete itu, kalau tidak salah, coba kita lihat di dokumentasinya, kita contoh best practice-nya menggunakan query builder untuk delete data. Nah, ini deleting data. Oke, nah kita bisa pakai ini untuk delete-nya, atau seperti ini ya teman-teman. Oke, ini sangat singkat sekali ya teman-teman. Ini delete-nya. Ini kita pakai seperti tadi, ini where update, tapi ini where delete ya. Coba kita pakai yang lebih singkat ya teman-teman. Nah, ini where delete id buildernya ini this ya, this builder. Oke, ini returnnya untuk flash message dan beralih ke halaman sebelumnya. Data akun berhasil dihapus. Nah, oke, simple sekali, cukup seperti ini ya teman-teman. Coba kita refresh, kita coba hapus user 1, klik hapus, klik hapus. Nah, data akun berhasil dihapus, jadi tinggal 2 datanya. Oke, mantap ya teman-teman. Ini tutor. Nah, sudah bisa pencariannya, tidak ada yang error. Coba pastikan yang teman-teman tidak ada error atau kesalahan. Jika ada yang bingung, silakan teman-teman berikan komentar di kolom komentar atau bergabung dengan channel Telegram kami untuk berdiskusi tentang pemrograman. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.